Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan rutin, yaitu di awal bulan. Setiap awal bulan kita melaksanakan kajian. Baik jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini juga ini merupakan kegiatan kajian antara Korps Dakwah Majelis Syuhada bekerjasama dengan SMI, yang dimana ini merupakan perdana bersama Ustaz Fuad Hazimi. Untuk menyingkat Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan al-ahibba rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berikan kesempatan buat kita semua untuk tafaqquh fiddin, untuk bersama-sama berkumpul di dalam salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sejak kita bangun pagi tadi hingga sore hari ini Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampunkan dosa kita. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tema yang diberikan kepada saya kemarin itu menjadi generasi muslim sejati. Namun karena waktu yang singkat, ini juga baru pertama kali, dan kemarin kurang lebih 5 hari yang lalu baru ketemu dengan panitia dan kemudian kegiatan saya yang dari Jakarta dan sebagainya, sehingga mohon maaf kalau saya mengambil salah satu judul yang paling fenomenal dari tulisan Sayyid Qutb dalam bukunya Ma'alim fit Tariq. Ma'alim fit Tariq, Milestones, petunjuk sepanjang jalan. Buku yang sangat fenomenal. Yang paling fenomenal adalah tulisan beliau Jal Quran Farid, generasi Quran yang tidak ada duanya. Farid itu satu-satunya generasi Qurani, yang satu-satunya yang pernah lahir di dunia. Itulah prototip Muslim sejati yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Saya rasa tidak terlalu jauh antara tema yang telah ditetapkan oleh panitia dengan apa yang saya sampaikan. Memang ini kutipan dari berbagai macam ayat dalam tafsir fi Dhilal Quran. Namun oleh Sayyid Qutb rahimahullah, beliau tulis dalam buku terpisah yaitu Ma'alim fit Tariq, The Milestones dalam bahasa Inggrisnya, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia petunjuk sepanjang jalan. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.
Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Keutamaan sahabat. Kalau kita membahas tentang surah At-Taubah ayat 100, mau tidak mau kita membahas tentang dua kelompok, dua kaum yang merupakan sekelompok manusia yang saling mengisi. Digambarkan dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 8, 9, 10, bagaimana yang satu mengorbankan jiwa, raga, hartanya meninggalkan Mekah menuju Madinah, sementara yang menerima di Madinah mengorbankan seluruh yang ada pada mereka untuk saudaranya. Bahkan mereka lebih butuh akan sesuatu yang mereka berikan itu. Yang muhajirin mengorbankan seluruh harta dan apa yang dimilikinya. Yang ansor siap menerima dan menanggung seluruh kehidupan kaum muhajirin. Nah, oleh karena dua sifat inilah diantaranya Allah kemudian menetapkan dua kelompok ini adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar, dengan satu predikat radhiyallahu anhum wa radu an. Maka predikat yang paling mulia bagi sahabat adalah radhiyallahu anhu. Kalau disebutkan nama sahabat, para ulama sepakat mengucapkan radhiyallahu anhu, karena seluruh sahabat itu Allah ridha. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan keridhaan Allah. Yang pertama pada saat hijrah, yang kedua saat perang Badar, yang ketiga saat Bai'atul Ridwan. Itu wujud keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah masaku ini, yaitu masa para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, yaitu masa para tabi'in. Kemudian yang sesudahnya, yaitu masa para tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Musnad Ahmad, an Abdullah bin Mas'ud qala, inna Allah nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. Ini derajat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang mendampingi beliau radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Jadi Nabi kita adalah sebaik nabi, Nabi kita adalah sebaik hati, Nabi kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Baru itu dalam satu kurun ribuan orang dengan satu predikat radhiyallahu anhum wa radu an. Tidak pernah dalam sejarah manusia satu dekade, satu periode, satu masa, satu tabaqah seluruhnya Allah ridha. Hanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para muhadditsin, para ulama hadis sepakat as-sahabah kulluhum udul. Seluruh sahabat itu adil, seluruh sahabat itu jujur, seluruh sahabat itu secara kelompok semuanya diterima ucapannya sebagai riwayat hadis. Jadi kalau ada hadis terputus tetapi sampai ke sahabat, ia termasuk mursal khafi, dia bisa diterima. Maka ucapan sahabat
Ya, walaupun dia tidak disebut sebagai hadis, tapi disebut sebagai athar. Apabila ia terbukti sahih, ia bisa dijadikan sebagai hujjah. Athar. Banyak sekali nasihat para sahabat yang sahih, maka ia bisa menjadikan sebuah pedoman. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya, yang mana mereka berperan atas agamanya. Apa yang dipandang kaum muslimin, yaitu para sahabat Rasul itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka, para sahabat Rasul, pandang jelek, maka jelek di sisi Allah. Jadi kebaikan itu adalah apa yang ada pada diri sahabat waktu itu. Oleh karena itu sangat terkenal sekali ucapan. Ketika orang-orang mengatakan amal ini baik, amal itu buruk, amal ini begini dan begitu, jawabannya singkat. Lau kana khairan, kalau seandainya yang Anda amalkan ini baik, kalau seandainya yang kita amalkan ini baik, la sabaquna ilaihi. Tentulah para sahabat telah lebih dahulu mengamalkannya. Tentulah para sahabat telah lebih dahulu mengamalkannya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sedikit pun amal. Dalam hadis sahih Abu Darda meriwayatkan, "Ma baqiya syai'un yuqarribuna ila al-jannah wa yub'iduna minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun amal yang bisa mendekatkan kita menuju jannahnya Allah SWT, menjauhkan dari narnya Allah SWT, dari nerakanya Allah SWT, illa wa qad buyyina lakum, kecuali pasti telah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Jawaban itu untuk mengkanter pernyataan seorang Yahudi. Hal 'allamakum nabiyyukum hatta al-qira'ah? Benarkah Nabi mengajarkan kepada kalian segala macam urusan, bahkan sampai urusan cebok? Sebuah ejekan, tapi dijawab dengan tegas oleh Abu Darda, iya, seluruh urusan telah diterangkan. Maka Ibnu Mas'ud menasihatkan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, jangan membuat bid'ah, karena telah dicukupkan bagi kalian. Maka sangat terkenal sekali, apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka itulah baik bagi kita. Apa yang dipandang jelek, jelek pula. Karena mereka tidak pernah meninggalkan sesuatu kecuali itu telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Ini hadis sahih. Sehingga kalau ada amalan-amalan, orang mengklaim amalan ini baik, orang mengklaim amalan itu baik, baik itu menurut siapa? Nah, ini jelas, apa yang dipandang baik oleh sahabat, baik pula menurut Allah SWT. Sehingga ucapan sahabat, ucapan para salaf sangat terkenal. Kalau ada orang mengatakan, mengklaim saya punya amalan ini baik, maka dia mengatakan, akan dikatakan, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau yang Anda lakukan ini baik, pastilah para sahabat telah mendahului kalian mengamalkannya. Tidak mungkin sahabat tidak mengamalkannya. Karena amalan yang kecil saja mereka berebut untuk mengamalkannya. Sedangkan Nabi menasihatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa ahaqa biwajhin dalkin. Jangan kau remehkan kebaikan, amal baik, kebajikan itu, walaupun ia sepele, meskipun itu hanya bermuka manis kepada saudaramu. Sahabat tidak pernah meremehkan suatu. Ibnu Mas'ud mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, ta'maluna a'malan. Beliau mengatakan kepada para tabi'in. Tabi'in itu generasi terbaik kedua setelah sahabat. Generasi terbaik kedua setelah sahabat. In kuntum ta'maluna amalan hiya in kuntum ta'maluna amalan, kalian sungguh telah melakukan amal-amal yang kalian anggap kecil. Saya lupa dalam nas bahasa Arabnya. In kunna na'uddu ta'maluna a'malan
kalian telah melakukan amal-amal yang di mata kalian adakum minasyam, lebih lembut dibandingkan rambut. In kunna na'uddu inda fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. Padahal kami dulu memandang apa yang kalian lakukan itu di masa Nabi masih hidup merupakan salah satu yang menyebabkan kebinasaan. Maka tidak mungkin sahabat akan membiarkan amalan-amalan yang tidak yang bernilai tinggi kok tidak diamalkan. Nah, ini. Maka banyak yang mengatakan, oh amal ini banyak fadilahnya, banyak pahalanya. Jawabannya, sahabat dulu mengamalkan enggak? Kalau enggak mengamalkan, enggak usah. Karena enggak mungkin soal cebok diurusi kok sampai soal yang lebih besar daripada cebok enggak pernah diajarkan Nabi SAW. Nabi lupa. Nabi tidak mungkin lupa. Ya. Bahkan hal-hal yang tentang akhir zaman beliau sebutkan. Kok tentang surga neraka beliau tidak jelaskan. Tentang hal-hal yang mendekatkan pada neraka tidak jelaskan. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak segunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan bisa menandingi walaupun setangkup infaknya para sahabat atau setengahnya. Ini menghina saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan. Ya. Ini sekarang ini sudah mulai muncul ya, orang-orang yang dengan sangat lancang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. 3 sebab utama keunggulan generasi sahabat. Sayyid Qutb dalam Ma'alim fi Tariq mengatakan ini sebab tiga sebab utama. Mengapa sahabat menjadi generasi yang radhiyallahu anhum wa radu an. Maka barang siapa yang meneladani mereka 3 sebab utama ini, insyaallah Bapak Ibu yang rahmati Allah, sekedar sebagai sebuah tambahan. Para sahabat pernah tercengang 2 kali. Tersentak dan terhenyak 2 kali. Mereka tahu bahwa mereka adalah khairul qurun karena Nabi mengatakannya. Mereka generasi terbaik, tapi generasi terbaik ini tersentak karena ada sekelompok orang yang beramal lebih baik dari mereka. Dalam hadis saya disebutkan, apabila telah datang suhan muta', rasa kikir yang diikuti, hawan muttaba', hawa nafsu yang menjadi panutan, wa ijabu dhi ra'yin bi ra'yihi, orang sudah mulai kagum dengan rasionya, kecerdasannya, maka tinggalkanlah orang awam. Nah, amar ma'ruf, amalan amar ma'ruf nahi munkar di kondisi seperti ini kata Rasulullah SAW, 50 kali pahala para sahabat. 50 kali pahala para sahabat. Hadis sahih. Sahabat tersentak, 50 minna au minkum au minhum, maaf. Sampai bertanya, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau amalan mereka? Bal minkum, bahkan 50 pahala kalian. Saking beratnya amar ma'ruf nahi munkar di zaman ini, zaman akhir ini. Kita saksikan keluar sebentar sudah munkar dan kita hanya bisa ngelus dada. Ataful iman. Dari masjid imannya bertambah, keluar sudah masuk ataful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Barang siapa menyaksikan kemungkaran, bukan hanya mencegah loh. Falyughayyir, yughayyir itu merubah. Ya, change. Ya, merubah sesuatu itu kan butuh waktu. Kalau menghentikan seketika bisa, besok balik lagi. Nah, kebanyakan kita mengartikan hadis ini hanya melarang, ya, selesai, udah. Padahal merubah itu dari pertama merubah pola pikirnya, kemudian pola geraknya, kemudian nanti setelah pasca itu terus biadihi dengan tangannya.
Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa, baru dengan hati. Nah, kita belum mencoba yang paling bagus, sudah langsung dengan hati. Nah, kenyataannya gitu kan, di depan mata kita. Padahal merubah dengan hati itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, ya, merasa benci dengan perbuatan itu. Yang kedua, ya, berdoa kepada Allah agar tidak terjerumus pada perbuatan yang sama. Ya. Yang ketiga, ada 4. Yang ketiga, minta maaf kepada Allah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kelima, mendoakan agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Sementara kita cuma satu saja, nggak suka. Sudah, selesai. Tidak pernah mendoakan, ya Allah, bukakan hatinya. Bahkan tiba-tiba langsung mencaci. Nah, ini, Nabi tidak demikian. Jadi, melihat kemungkaran di depan mata, memang ini karena sudah sangat, zaman sudah luar biasa kacaunya ya. Kemungkaran itu di mana-mana. Sehingga kita hanya bisa ngelus dada. Sampai ketika kemudian kemungkaran itu sendiri merubah wujudnya menjadi kebenaran. Sudah ngeri ini. Maka masuk ke dalam bahaya Bani Israel. Ya. Ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Sudah. Datanglah azab Pak Ustaz. Sudah masuk ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Sudah sistematis sekarang ini. Yang pertama, hanya Al-Quran saja satu-satunya sumber panduan mereka, perjalanan hidup dan gerak-gerik mereka. Hanya Al-Quran saja, tidak perlu yang lain. Hanya Al-Quran saja. Bahkan Al-Quran itu menjadi bagian dari hidup mereka. Al-Quran dibaca untuk diamalkan. Qalat Aisyah an khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Kana khuluqul Quran, adalah akhlak Nabi Al-Quran. Sehingga mereka bisa melihat langsung ayat ini, surat ini ada dalam diri Nabi, dalam akhlaknya yang seperti ini. Namun tidak hanya seperti itu, para sahabat radhiyallahu alaihim itu adalah orang yang memang interaksinya dengan Al-Quran sangat dekat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, orang yang sangat cerdas, menghafal surah Al-Baqarah berapa hari? 8 tahun. Bukan karena bodoh, karena beliau tidak akan pindah ke ayat yang lain sebelum yakin ia telah mengamalkannya, dan ayat itu telah menjadi bagian dari dirinya. Ibnu Mas'ud mengatakan, inna ahadan minna idza ta'allama 10 ayatin minal Qur'an lam yujawizhunna hatta ya'mal bihin. Sesungguhnya seseorang di antara kami, maksudnya beliau tentunya, idza ta'allama 10 ayat, apabila mempelajari 10 ayat Al-Qur'an, lam yujawizhunna, tidak akan segera pindah ke ayat yang lain hatta ya'mal bihin, sampai ia yakin ia telah mengamalkan 10 ayat itu. Sementara kita sudah berulang-ulang khatam, bahkan artinya pun tidak kita pahami. Dalam surat Al-Furqan, Rasulullah SAW seakan-akan mengeluh. Faqala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang diasingkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, Quran di rumah sampai lupa tempatnya di mana. Saking jarangnya dibuka, Qurannya di mana? Atau Quran terjemah bahkan tidak punya. Kalau Quran terjemah nggak punya, kok kita nggak ribut. Sementara pulsa habis sudah kebingungan, segera istighfar. Ada sebuah peristiwa yang sangat menyentakkan hati saya. Ya, waktu itu saya sedang mengirim beberapa unit TV, karena waktu saya di Australia, di samping sebagai imam masjid, saya punya part time job, delivery man. Saya ngirim, saya connect. Nah, karena sehari-hari
hampir 8 jam saya di atas truk, saya setel Al-Quran. Sampai di toko itu ternyata yang jaga adalah orang Libanon. Orang Libanon, dia pintar bahasa Arab. Saya belum matikan tip saya, dia sudah datang mendekati jendela truk kami. Loh, kamu muslimnya? Ya, dia pikir kami dari Tongga. Dari mana kalian? Dari Indonesia. Ah, muslim. Kalian pasti bisa bahasa Arab. Dari mana Anda tahu? Kok kami bisa bahasa Arab? Tapi saya jawab pakai bahasa Arab juga. Nah, kitab suci kalian bahasa Arab. Nggak mungkin kalian nggak paham bahasa Arab. Tersentak saya. Make sense, sangat masuk akal kan? Kitab suci kalian bahasa Arab. Bagaimana kalian pahami kitab suci kalian kalau tidak paham bahasa Arab? Saya berterima kasih kepada orang itu dalam hati. Orang Arab, Libanon, rupanya dia Kristen. Jadi dia sangka seluruh orang Islam bisa bahasa Arab, maka diajak pakai bahasa Arab. Ketika saya jawab pakai bahasa Arab, oh iya kamu orang Islam, oh ya pinter bahasa Arab. Saya jawab tidak seperti itu. Loh, bagaimana hukam, dia bilang? Bagaimana mungkin kalian nggak bisa bahasa Arab? Kitab suci kalian dalam bahasa Arab. Saya hanya bertanya dalam hati, kalau pertanyaan ini ditanyakan ke orang Indonesia, pasti mereka akan bingung menjawabnya. Ini sebuah introspeksi buat kita. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu." Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran, faqad hajarahu. Ia telah menjadikan Quran itu terasing, mengasingkan Al-Quran. Nanti di akhirat Al-Quran juga akan mengasingkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada di antara kalian di akhirat nanti kecuali akan ditemani Al-Quran. Syafi'an lahu au alaihi, sebagai saksi yang akan membelanya atau saksi yang memberatkannya. Maka orang yang baca Al-Quran tidak membaca Al-Quran, ia termasuk ditemani Al-Quran, tapi dengan memberatkannya. Mungkin kita mengatakan saya sudah baca Al-Quran, maka Ibnu Taimiyah menjelaskan, man qara'a Al-Quran walam yatadabbar ma'nahu faqad hajarahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mentadabburi maknanya, tidak memahami artinya, tidak mempelajari isinya dan kandungannya, maka itu berarti ia telah mengasingkan Al-Quran. Saya sudah baca, saya sudah pahami isinya. Ibnu Taimiyah menjelaskan, man qara'a Al-Quran wa tadabbara ma'nahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Barang siapa yang baca Quran, paham maknanya tapi tidak mengamalkannya, itu pun telah mengasingkan Al-Quran. Nah, para sahabat tidak demikian. Begitu Al-Quran turun, langsung diamalkan. Maka salah satu di antara hikmah diturunkannya Al-Quran pelan-pelan itu agar bisa merasuk ke dalam hati para sahabat sehingga mereka bisa melaksanakannya. Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dubbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Pasti kalian akan mengikuti tata cara, prinsip hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka mengajak kalian, menyeret kalian ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Sahabat radhiyallahu alaihim sudah meninggalkan seluruh tuntunan kecuali Al-Quran. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke salah satu di antara temannya yang beragama Yahudi. Dia masih menyimpan teks asli kitab Taurat. Dengan penuh rasa gembira ingin menunjukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menemukan teks Taurat asli.
Apa kata Rasulullah? Mukanya merah karena marah. Wallahi ya ibn al-Khattab, wahai anak al-Khattab, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, atau ma wasi'ahu illa yattabi'ani. Demi Allah, wahai anak al-Khattab, ya ibn al-Khattab, seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti ajaranku. Musa, nabinya saja ikut ke Rasulullah, apalagi mengikutnya. Ya, ini jelas. Nah, sementara kita hari ini benar-benar menjadi manusia tanpa identitas. Karena kita tidak kenal Islam, tidak kenal Al-Quran dengan sesungguhnya. Hadirin liman rahimakumullah, hadakumullah. Allah SWT memperingatkan, hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikanmu menjadi orang kafir sudah kamu beriman. Tidak langsung Nabi mengatakannya sejengkal demi sejengkal, dari gaya rambut menjadi gaya hidup, dari cara makan, dari cara berpakaian menjadi cara berpikir dan bertindak. Akhirnya hilanglah iman kita. Sampai Nabi mengatakan, wahai orang mukmin, bedakan cara makan kalian dengan Yahudi. Mereka makan sambil diam, maka bercakap-cakaplah kalian ketika makan. Sampai makan pun Nabi perintahkan, bedakan cara makan kalian dengan Yahudi. Maka jangan biasakan makan itu kalau mau nambah dibuka, kalau nggak nambah sendoknya sama garpunya disilangin, nutup. Siapa yang ngajarin kayak begini? Wah, itu kan cuma budaya. Nabi mengatakan, bedakan cara makan kalian dengan Yahudi. Maka guru-guru PAUD, TK ya, nggak perlu. Kalau makan diem, nanti kalau kita ya tahu hadisnya, Nabi mengatakan jangan tiru mereka, kalian ngobrol. Karena dikhawatirkan dari satu kebiasaan ikut kebiasaan yang lain. Shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Yang kedua, Al-Quran dipelajari dan difahami untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Maka bisa kita lihat ada orang yang sahabat radhiyallahu alaihim yang pingsan gara-gara dengar ayat yang ia baca. Dia sangka ayat itu turun hanya untuk dia. Dia sangka Allah murka padanya. Ada sahabat yang bersumpah sampai mati tidak akan meninggikan suaranya karena mendengar surat turunnya ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu melebihi tingginya suara Nabi. Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, wallahi sejak ini aku hanya bicara dengan Rasulullah dengan berbisik. Umar bin Khattab kalau baca surat Maryam ayat 59, beliau sujud karena itu sujud tilawah, tapi tidak akan pernah berhenti sebelum air matanya menetes. Karena ia takut, ia bukan termasuk orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tersungkur sujud dan menangis. Ada lagi sahabat radhiyallahu alaihim namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, maaf, kita lanjutkan ini dulu. Imam Malik rahimahullah berkata, "Kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an." Dahulu para salaf mengajarkan anak-anak mereka mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajarkan surah dalam Al-Qur'an. Karena surah-surah Al-Qur'an itu adalah pada diri sahabat-sahabat. Sehingga bisa melihat keberanian Umar ada mencerminkan surat ini, kejujuran Abu Bakar, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran ya. Ini biasanya isya dulu atau dilanjutkan? Isya dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Mudah-mudahan masih dalam kajian yang sama, melanjutkan poin kedua dan ketiga.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita rehat sebentar, kita jeda dulu untuk salat Isya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan paparan tentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan poin kedua. Mengapa sahabat radhiyallahu anhum menjadi manusia terbaik yang oleh Sayyid Qutb disebutkan sebagai generasi Qur'ani yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, dan tidak akan pernah lahir lagi generasi Qur'ani seperti mereka. Yang kedua adalah karena Al-Quran dipelajari untuk diamalkan. Yang pertama adalah karena panduan hidup mereka hanya Al-Quran saja, tidak perlu yang lain. Yang kedua, Al-Quran dibaca untuk difahami dan diamalkan. Nasihat itu dipahami, diamalkan. Qala Nabi SAW, ini hadisnya panjang. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adik dari Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar adalah adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau bermimpi diajak oleh malaikat bertamasya ke neraka. Diperlihatkan kepadanya dalam mimpinya siksaan ahli neraka. Dia berteriak astagfirullahaladzim, dan teriakan-teriakan lain sebagai wujud perlindungan, permintaan perlindungan dari Allah akan siksa itu. Pagi harinya ia menemui kakaknya, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar bin Khattab, menceritakan mimpi itu, kemudian berkata, tolong sampaikan ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian istri Rasulullah atau kakak Abdullah bin Umar menemui Nabi SAW, menceritakan apa yang terjadi pada adiknya. Jawaban Rasulullah sangat singkat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab apa makna mimpi itu. Beliau tidak mengatakan, menafsirkan mimpi itu. Beliau bahkan hanya mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar seandainya ia mau salat malam. Seandainya ia mau salat tahajud. Qala Salim, pembantunya Abdullah bin Umar, mengatakan, fakana Abdullah la yanamu minal lail illa qalilan. Sejak nasihat itu, sejak ucapan Nabi itu, Abdullah merubah kebiasaan tidur. Beliau hanya tidur sedikit kalau tidak bisa nahan kantuk, karena takut tidak mendapatkan sabda Nabi itu, sebaik-baik laki-laki. Satu nasihat Nabi telah merubah hidup Abdullah bin Umar. Satu ayat turun merubah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan surat Taha ayat-ayat awal telah merubah kekafiran Umar bin Khattab menjadi seorang Muslim. Itu bagaimana Al-Quran begitu merasuk dalam jiwa para sahabat. Maka Sayyid Qutb kemudian menjelaskan dalam Ma'alim At-Tariq, Sayyid Qutb kemudian menjelaskan, mempelajari Al-Quran untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan. Niat inilah yang telah menambah luasnya ma'rifat dan pengalaman mereka dari ajaran Al-Quran itu, yang tidak mungkin mereka capai kalau sekedar belajar dari Al-Quran dengan tujuan hanya sebagai pengetahuan belaka, atau untuk membaca dan mendapatkan pahalanya, atau hanya untuk membaca dan mendapatkan pahalanya.
sebuah kisah lain yang menarik, bukan di zaman sahabat, di zaman akhir ini. Seorang Dr. Muhammad Iqbal. Dr. Muhammad Iqbal seorang ilmuwan dari Pakistan yang sangat terkenal. Beliaulah salah satu di antara bapak Pakistan. Pagi dan sore itu kebiasaan beliau sejak kecil membaca Al-Quran. Kalau pagi di hadapan ayahnya, sore pun demikian. Ketika beliau mendapatkan gelar doktor honoris causa, kemudian dia pulang ke rumahnya, ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, bacalah Al-Quran." Dr. Muhammad Iqbal yang sudah dewasa itu masih disuruh ayahnya, "Bacalah Al-Quran ba'da subuh." Dia baca. Ayahnya mengatakan, "Baca lagi, engkau belum membaca." Diulang lagi karena saking hormatnya kepada ayahnya. Salah satu di antara orang yang paling dihormati Dr. Muhammad Iqbal adalah ayahnya, selain Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah tulisan tentang Dr. Muhammad Iqbal dikatakan, ketika disebutkan nama Rasulullah, Dr. Muhammad Iqbal tidak akan kuasa menahan tangisnya karena saking cintanya kepada Rasulullah. Dan orang kedua setelah ibunya adalah bapaknya. Nah, patuhnya kepada bapaknya sedemikian besar sehingga ketika bapaknya mengatakan, "Bacalah lagi, engkau belum membacanya." Dr. Muhammad Iqbal membaca lagi sampai berkali-kali. Akhirnya ia berkata, "Wahai ayah, sudah sekian banyak aku ulangi bacaanku, kau masih suruh aku membaca. Tolong jelaskan." Ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, engkau belum membaca Al-Quran. Engkau baru membaca Al-Quran manakala di dalam hatiku, di dalam hatimu tertanam perasaan hanya untukmu Al-Quran itu diturunkan, atau engkau sedang diajak berbicara langsung oleh Al-Quran, itu kau sudah membaca." Betapa banyak kita baca Al-Quran, tapi yang kita baca tidak lebih dari bacaan yang tanpa makna. Maka bacaan Al-Quran itu akan menjadi lebih sempurna bukan karena banyaknya, tapi karena kita memahaminya, kemudian kita menghayatinya dan mengamalkannya. Sehingga sahabat tidak tergesa-gesa segera menghafalkan. Oleh karena itu para sahabat, para ulama memakruhkan, menyatakan makruh hukumnya membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari. Kenapa? Dikhawatirkan tidak memahami, tidak menghayati isinya, karena hanya pengen cepat-cepat khatam. Makruh, bukan haram, bukan. Karena dikhawatirkan tidak menghayati maknanya. Belajar Al-Quran untuk diamalkan, itulah kuncinya. Sebagaimana seorang prajurit yang membaca buku panduan latihan harian, ia membacanya untuk dipraktekkan. Ini Said Qutb mengatakan, kunci kesuksesan generasi sahabat menjadi generasi Qurani yang tidak ada tandingannya adalah cuma Al-Quran panduan hidup mereka. Dan panduan hidup satu-satunya itu dibaca untuk dipraktekkan. Bukan dibaca untuk kemudian mendapatkan gelar, dibaca untuk kemudian mendapatkan kemasyhuran, tapi dibaca untuk diamalkan. Itulah makna membaca Al-Quran. Maka orang yang seperti ini pantas kalau dikatakan yuqalu li ahli Al-Quran yaumal qiyamah iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Hadis sahih. Dikatakan oleh ahli Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, yang membacanya dan mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya, iqra, bacalah, warattil, tertilkanlah bacaanmu, wartaqi, tingkatkanlah bacaanmu, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dulu membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sungguhnya tempatmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, ya, sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Surganya disuruh milih. Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Allah berfirman, siapa yang disibukkan dengan zikrullah, mengingat aku dan membaca Al-Quran, sehingga ia tidak sempat meminta, maka ia akan diberikan lebih utama dibandingkan permintaan orang-orang yang meminta. Disibukkan dengan Al-Quran, sibuk membacanya, sibuk mempelajarinya dan mengamalkannya.
Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itulah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Maka marilah kita baca Al-Qur'an untuk difahami dan diamalkan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa generasi sahabat menjadi manusia terbaik? Manusia terbaik sejati, manusia yang tidak ada duanya, bukan hanya satu orang, seluruhnya dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Luar biasa, hanya generasi sahabat yang seperti itu. Mereka telah memutus segala bentuk interaksi dengan kehidupan jahiliyah yang dahulu mereka jalani. Nah, ini penting sekali, memutus interaksi dengan jahiliyah. Nah, sekarang kita hidup di tengah konsep jahiliyah, repot mau jadi manusia sejati. Nah, ini mohon maaf kalau ucapan-ucapan saya nanti mungkin agak sedikit pedes, karena tafsir yang dipilih fi Al-Quran, tafsir pergerakan. Nah, ini baru kajian pertama sudah nyinggung masyarakat jahiliyah. Definisi masyarakat jahiliyah dalam tafsir fi Al-Quran. Masyarakat jahiliyah adalah setiap masyarakat yang bukan masyarakat Islam. Kalau hendak membuat definisi yang tepat, maka kami katakan bahwa masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak murni pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengabdian yang tercermin dalam kepercayaan, ideologi, keyakinan, syiar dan simbol-simbol peribadatan, juga dalam peraturan dan undang-undang. Kalau dikaitkan dengan poin pertama, kenapa generasi sahabat menjadi manusia sejati, satu-satunya generasi Qur'ani, pedomannya hanya Al-Quran. Selain Al-Quran, ya jahiliyah. Nah, ini yang repot. Kita hidup dipenuhi dengan berbagai macam aturan hidup yang nggak jelas, ya. Sampai sulit sekali bernafas kita. Definisi masyarakat Islam, ya. Asy-Syahid insyaallah Sayyid Qutb menjelaskan arti dan hakikat masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan karakteristik masyarakat Islam adalah bahwa masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Simpel sekali. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengabdikan diri dalam segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu peristiwa yang memang bagi saya sangat berkesan. Karena waktu itu saya diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tentang pemilu, tentang golput, bagaimana dampaknya pada masyarakat muslim. Yang menyelenggarakan adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Semarang waktu itu. Salah satu narasumbernya adalah dari KPU, dari salah seorang, kalau nggak salah, Ketua KPU Kabupaten Semarang. Nah, beliau menyampaikan salah satu ungkapan, ya kalau orang Indonesia ya nggak pantas tinggal di Indonesia kalau tidak mau patuh aturan undang-undang Indonesia. Ini kan ungkapan yang sangat biasa ya, wajar ya. Jangan tinggal di kampung ini kalau nggak ikuti aturan kampung. Jangan nginep di hotel ini kalau nggak patuh aturan hotel ini. Jangan kos di sini kalau nggak taat aturan di sini. Setuju nggak ini? Memang begitu ya. Jangan tinggal di Indonesia kalau nggak mau patuh aturan Indonesia. Wajar, pemerintah punya dignity, punya harga diri, punya kewenangan, punya kewibawaan. Itu wajar. Maka saya setuju dengan kalimat itu, saya katakan. Saya setuju dengan kalimat itu. Cuma saya pengen sampaikan, kalau kemudian dengan menyatakan bahwa negara ini, bumi ini
seluruh alam ini harus diatur dengan syariat Islam, dianggap bertentangan dengan hukum positif, kemudian tidak punya hak untuk tinggal di negeri ini, padahal mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim, maka meskipun itu kezaliman, saya setuju. Itu ide yang bagus. Semua yang hadir kaget. Wah, ini ustadznya kok setuju ada orang yang diusir dari Indonesia gara-gara menyerukan syariat Islam. Nah, cuma nanti sebelum saya pergi meninggalkan Indonesia, karena saya nggak dikasih tempat di sini karena saya menyerukan syariat Islam, saya pengen ketemu dengan Bapak. Nah, saya tanya, yang menurunkan hujan siapa, Pak? Kalau Bapak nggak jawab Allah, kafir Bapak. Bapak Muslim. Yang ngasih rezeki Bapak siapa, Pak? Kalau nggak jawab Allah, kafir. Allah Maha Pemberi rezeki. Yang menumbuhkan padi kemudian jadi makanan siapa, Pak? Yang memberi sehat, memberi sakit, yang memberikan nyawa, semua siapa, Pak? Allah. Bapak tinggal di bumi ciptaan siapa, Pak? Kalau mengatakan bukan Allah, Bapak murtad. Karena tidak menganggap Allah sebagai pencipta bumi, kan? Ateis, kan? Nah, ya, berarti bumi ini ciptaan Allah, langit ini ciptaan Allah, hujan ini ciptaan Allah, udara ini ciptaan Allah. Pantaskah Bapak ditinggal bumi, tinggal di bumi Allah, tapi menolak aturan Allah? Pantaskah Bapak tinggal menghirup di udara ciptaan Allah, tapi Bapak menolak syariat Allah? Kalau Bapak suruh saya keluar dari Indonesia gara-gara saya menyerukan syariat Allah, maka Bapak sekarang juga keluar dari bumi selain bumi Allah. Silakan tinggal di bumi yang bukan bumi ciptaan Allah. Silakan menghirup udara yang bukan udara ciptaan Allah, karena Allah tidak ridha ciptaannya ya ditinggali oleh orang yang tidak taat pada aturannya. Sebagaimana Bapak tadi katakan, kalau menolak kalau saya tidak mengatakan menolak undang-undang dan sebagainya, saya katakan saya sebagai orang Islam tetap ingin menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidup seorang Muslim dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara. Karena untuk itulah kita diutus, kita diturunkan di bumi ini sebagai khalifah fil ard. Maka seketika itu Bapak tersentak. Jadi siapa yang lebih dulu mau pergi? Saya tak pindah ke Malaysia, Bapak silakan cari bumi lain selain ciptaan, bumi yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu. Ini fair ya. Kalau logika mereka begitu, ya logika saya begitu sama. Wong bukan kita yang bikin bumi ini kok ngelarang orang yang menegakkan syariat Allah SWT. Nah, permasalahannya syariat Allah itu tidak digambarkan dengan benar hari ini. Undang-undang Allah, aturan Allah itu digambarkan hanya sebatas kekejaman-kekejaman yang mengerikan, seperti potong tangan, seperti rajam. Padahal ya, orang yang menuduh seseorang berzina tidak bisa mendapatkan 4 orang saksi bersamaan, maka dia yang akan dihukum cambuk 80 kali. Sehingga orang nggak sembarangan menuduh zina. Orang yang mencuri ya, orang yang mencuri itu tidak langsung kemudian diterapkan potong tangan. Yang pertama, perbedaan antara hukum undang-undang positif yang digunakan oleh berbagai negara dengan syariat Islam. Syariat Islam mencarikan uzur, memperkecil delik, sementara undang-undang positif deliknya dibikin berlapis-lapis, nggak kena ini kena ini. Contohnya Rasulullah SAW ketika Ma'iz bin Malik datang kepada beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan aku. Rasulullah SAW sudah mendengar selentingan bahwa Ma'iz bin Malik berzina, padahal dia sudah menikah. Ma'iz mengaku. Kalau orang sekarang langsung pegang, langsung entah diapakan. Rasulullah malah berpaling. Sampai 4 kali berpaling. Nabi tidak mau mendengar itu. Sampai akhirnya Ma'iz bin Malik mengatakan, "Sucikan aku ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Mimma, dari apa?" "Minaz zina." Dari zina. Jelas Ma'iz bin Malik meminta untuk dirajam karena telah berbuat zina. Itu pun Nabi tidak langsung mengatakan, "Wahai sahabat, rajamlah." Tidak. Nabi memanggil salah seorang sahabat dekatnya Ma'iz.
Nabi mengatakan, "Abihi junun, apakah sahabatmu ini gila?" "Tidak ya Rasulullah." Nabi masih mencarikan uzur lagi. "Asyariba khamran, apakah ia minum khamr?" Bukan malah ditambah deliknya. Dicarikan jalan keluar untuk terhindar dari hukuman. Itu syariat Islam dan ini jarang dijelaskan. Sampai ketika kemudian dia tidak minum khamr. Akhirnya sahabat dikumpulkan untuk merajamnya. Ketika dirajam kemudian meninggal, separuh sahabat mengatakan celakalah Ma'iz bin Malik, ia mati karena perbuatan zina. Sementara setengah mengatakan Allah telah mengampuni dosanya. 3 hari 3 malam Nabi berdiam. Sampai malam ketiga sahabat dikumpulkan, wahai sahabat, mintakan ampun kepada Allah untuk Ma'iz bin Malik. Setelah mereka semua beristighfar, berdoa minta ampun kepada Allah untuk Ma'iz bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taballahu taubatan law qussimat ala qaumin atau ala ummatin la wasi'aha." Ini yang tidak ada dalam hukum selain hukum Islam. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Ma'iz bin Malik. Yang taubat ampunan ini kalau diberikan kepada satu kaum cukup. Saya tanyakan kepada Bapak tadi, Pak, adakah hakim agung mana yang bisa menjamin bahwa kalau hukumannya, vonisnya ini diterapkan, maka ampunannya cukup untuk satu kampung? Di akhirat tidak akan dituntut? Anda nggak usah banding, nanti di akhirat Anda masuk surga. Adakah yang bisa menjamin? Tapi kalau dilaksanakan hukum Islam dan dia ridha, jaminannya ampunan yang satu kampung, satu negara cukup. Hadis sahih. Mendengar ucapan Nabi itu, ampunan yang bukan hanya untuk Ma'iz bin Malik, ampunan yang satu kaum cukup, sehingga luar biasa. Ma'iz bin Malik dosanya diampuni semua, bahkan satu kampung pun kalau mau diberikan cukup. Maka seorang wanita Al-Ghamidiyah menangis datang, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku, dan jangan kau perlakukan aku seperti Ma'iz bin Malik." Disuruh bolak-balik. Lalu Rasulullah mengatakan, "Dari mana? Dari apa kau minta disucikan?" "Dari zina ya Rasulullah, lihatlah perutku sudah besar." Kata Nabi, "Lahirkan dulu anakmu." Nangis perempuan Al-Ghamidiyah ini karena ditolak oleh Rasulullah untuk dirajam. Seperti inikah hukum sekarang? Ada orang koruptor datang, "Pak Jaksa Agung, saya habis korupsi, mbok jangan dicarikan alasan, saya pengen tobat." Adakah koruptor seperti itu? Atau adakah pencuri yang seperti itu? Zaman Nabi itu ada, hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Sampai akhirnya ketika melahirkan bergegas dia menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah selesai nifasku. Anakku sudah lahir." Nabi mengatakan, "Anakmu punya hak. Susuilah ia sampai 2 tahun." Nangis pula. Belum sampai 2 tahun, si ibu ini datang menemui Rasulullah, menggendong anaknya sambil anak kecil ini disuruh megang roti. "Ya Rasulullah, lihatlah anakku sudah tidak butuh lagi susuku, ia sudah bisa makan roti." Barulah Rasulullah kemudian mengatakan, "Carikan pengasuh buat anaknya, agar anaknya bisa minum susu dari pengasuhnya." Baru dilaksanakan. Coba, kalau wanita tadi mau lari, berapa kali dia suruh balik Rasulullah dan dia bisa lari? Kalau Ma'iz bin Malik mau menipu, bisa melakukannya. Bahkan dalam sejarah Umar bin Khattab tidak menghukum seorang pencuri karena dia terpaksa mencuri karena kelaparan. Lalu atas dasar itu, dalam suatu riwayat, Umar sementara waktu sampai dengan paceklik habis, Umar tidak menerapkan hukum potong tangan karena dirasa akan menzolimi. Banyak orang tidak tahu bahwa hukum potong tangan bisa terhindar kalau si pencuri mau mengembalikan harta curiannya. Tidak dipotong tangan, hanya dihukum selain itu. Banyak orang tidak tahu bahwa hukum qisas bisa terhindar. Orang taunya nyawa balas nyawa. Umpamanya ada seorang yang membunuh dengan sengaja, kemudian di sidang ternyata ia sengaja membunuh, akhirnya diputuskan qisas. Sebelum qisas dilaksanakan, menjadi hak ahli waris untuk menentukan. Ini nggak pernah dibahas, akan-akan hukum Islam itu kejam. Ada 100 ahli waris dari si terbunuh.
Bapak menuntut dihukum atau dimaafkan. Hukum. Kisos atau maafkan. Kisos. Sampai 99 orang mengatakan kisos. 1 orang mengatakan saya maafkan. Asalkan dia bayar diat, maka 1 orang ini yang dimenangkan dan orang pembunuh ini terhindar dari kisos. Lebih kejam mana dibandingkan pencuri ayam yang langsung dibunuh? Padahal belum terbukti dia mencuri ayam. Bisa jadi mencuri ayam karena pengen memberikan susu buat anaknya. Maka orang yang mencuri karena keterpaksaan seperti itu, kewajiban dari Baitul Mal untuk memberikan bantuan dan dia terlepas dari hukuman. Sementara kita, hukum positif katanya tidak seperti itu. Nah, ini penting sekali dipahamkan kepada umat bahwa hukum Islam itu indah. Gambaran tentang hukum Islam yang barbar dan sebagainya itu adalah gambaran yang diberikan oleh orang-orang anti-Islam untuk memperburuk citra Islam. Sepanjang sejarah Islam, ya, perlu dicatat, sepanjang sejarah Islam belum pernah ada orang berzina dirajam atau dicambuk karena 4 orang saksi. Semuanya adalah karena pengakuan atau karena korbannya hamil. Kalau itu perkosaan. Pengabdian diri itu haruslah tercermin dalam ideologi dan kepercayaan serta dalam semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan, termasuk pula dalam peraturan-peraturan dan undang-undang. Oleh karena itu, bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala seorang yang tidak meyakini keesaan Allah. Tidak pula pantas disebut sebagai hamba Allah orang yang mempersembahkan ataupun melakukan syiar pengabdian dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak disebut hamba Allah orang yang menerima peraturan dan undang-undang selain Allah yang telah diwajibkan kepada umat manusia melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syarahu lahum minad din ma lam ya'tam billah." Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka din atau aturan hidup dan undang-undang yang tidak diizinkan Allah? Asy-Syura ayat 21. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Al-Hasyr ayat 7 yang terakhir, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini kita baca setiap salat. Bagaimana mungkin seorang Islam mengaku muslim, tunduk salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, sementara ia diatur bukan dengan aturan Allah. Bagaimana akan dikatakan hidupku dan matiku untuk Allah, sementara aturan hidupnya bukan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara sahabat dengan kita. Sahabat murni pengabdiannya kepada Allah. Panduannya hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca untuk dihayati dan diamalkan, serta yang terakhir mereka sudah tidak mau lagi dengan segala macam yang berbau jahiliyah. Nah, sementara kita kondisinya masih campur aduk. Kurang lebih demikian yang disampaikan tafsir surat At-Taubah ayat 100 yang saya kutip dari buku Sayyid Qutb berjudul Ma'alim fit Thariq, atau dalam edisi bahasa Inggrisnya Milestones, dalam edisi bahasa Indonesianya Petunjuk Sepanjang Jalan. Saya kembalikan kepada pembacanya. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan pemaparan yang begitu panjang. Baik, di sesi akhir ini yaitu mungkin ada dialog ya, tanya jawab bagi jamaah yang mau bertanya ataupun yang mau memberitahu mungkin atau sudah paham mungkin. Silakan kepada para jamaah yang mau bertanya, kami persilakan. Pada Masnya bisa. Waalaikumsalam. Yang pertama, dalam Islam selalu ada pertimbangan-pertimbangan maslahah dan madarat. Dalam kaidah usul, para ulama menyepakati sebuah kaidah, ma la yudraku kulluhu
la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Artinya memang belum bisa sempurna, tetapi itu sudah merupakan sebuah usaha yang baik, yang patut kita berikan apresiasi. Walaupun tentu kita akan mengharapkan yang lebih bagus lagi. Demikian kurang lebih. Jadi bukan berarti kita menolak sama sekali. Termasuk perda-perda syariat di Surakarta, Dewan Syariah Kota Solo itu memberikan masukan tentang perda miras, dan alhamdulillah diterima. Walaupun pada pelaksanaannya tidak bisa 100% seperti yang diharapkan, tetapi para aktivis Islam yang tidak ingin daerahnya terkotori dengan miras, mereka punya payung hukum. Karena memang kita berada dalam negara yang memiliki hukum yang terkadang bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita tidak kemudian langsung membalikkan tangan, maka perlu ada cara-cara. Nah, berkaitan dengan syariat Islam di Aceh, kita sambut dengan kalimat yang baik, bahwa itu adalah sebuah usaha yang patut kita berikan apresiasi, dan mudah-mudahan dari situ muncul pertolongan Allah pelan sedikit demi sedikit, sehingga kemudian menunjukkan bahwa syariat Islam itu adalah betul-betul dilaksanakan. Nah, harapan kita bukan hanya sekedar lipstick, bukan hanya sekedar lip service untuk menunjukkan bahwa kita pro syariat. Kita tidak a priori seperti itu, tetapi insya Allah mudah-mudahan itu merupakan satu usaha. Maka dalam hal ini kita menggunakan kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan barakah pada mereka yang mau menerapkan syariat Allah, walaupun hanya beberapa, tapi mudah-mudahan intikatnya baik. Walaupun sebagian ulama, contohnya Syekh Abu Qatadah Al-Filistini menyebutkan berdasarkan surat Al-Insan yang artinya ketika dalam surat Al-Insan disebutkan Al-Insan, maaf sebentar saya lupa ayatnya. Surat Al-Insan